Perkenalkan, nama saya Nancy Oktaviani Roring dengan NIM 220611010103. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen strategi sektor publik. Untuk topik yang pertama yaitu peran manajemen strategik dalam organisasi. Manajemen strategik merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi perusahaan, maka penetapan manajemen strategik justru sangat dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat dicapai dengan sebaik mungkin. Peran manajemen strategik ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Semuanya itu perlu langkah strategis dan taktik yang tepat sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan seefektif dan seefisien mungkin. Daya saing erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar atau standar dan benchmarking, kecepatan dan ketepatan penyampaian produk atau barang dan jasa yang mampu menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing organisasi bersifat unik, tetapi pada intinya dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas teknologi yang digunakan, dan jangkauan pemasaran yang dicapai. Hal tersebut diwujudkan dari tampilan produktivitas yang tinggi dan pelayanan yang baik. Topik yang kedua, pertumbuhan dan keberlanjutan. Hal ini dicirikan oleh adanya kegiatan lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan SDM. Pencapaian kondisi tersebut didapatkan dari kerjasama antara individu yang mampu mewujudkan sinergi perkembangan organisasi sesuai siklus organisasi atau pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan pembaharuan dengan kondisi penurunan, tetap dan naik kembali. Ditinjau dari faktor internal maupun eksternal yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan baik fundamental, inkremental, dan radikal dari nilai-nilai keinginan konsumen serta persaingan yang ketat dalam kondisi yang mengandung ketidakpastian dan penuh risiko. Yang ketiga, berpikir strategik, implementasi strategik. Berpikir strategik. Hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu, lalu, kini, dan esok, proses kontinu atau siklus, dan literatif atau sequence pembelajaran. Dalam mengidentifikasi kegiatan yang menjanjikan ke depan yang berbasis pada pemetaan kemampuan, superioritas yang memiliki sumber daya seperti SDA, SDM, dan SDB. Dengan secara komprehensif, memperhatikan faktor-faktor makro seperti politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Di samping upaya pembelajaran organisasi dalam menuju daya saing secara parsial ataupun utuh, realisasi berpikir strategik dapat ditujukan oleh konsep masukan, proses dan luaran dalam mengelola proses menurut peluang maupun ancaman yang ditemui sesuai dengan fase-fase berikut. Yang pertama, pembentukan kelompok kerja, inventarisasi kegiatan, keterlibatan unit kerja, dan suatu kegiatan. Implementasi strategik. Manajemen strategik dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan atau internal dan eksternal. Perumusan strategi implementasi strategik, pemantauan dan evaluasi strategi. Hal tersebut disusun dari sistem luaran yang terdiri dari analisis lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan, sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti, dan eksternal, peluang dan ancaman, yang dikenal sebagai SWOT ataupun pendekatan peran, polisi, strategik, dan fungsi.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi baik secara luas maupun spesifik seperti yang pertama, masuknya pendatang baru atau skala ekonomi diferensiasi, produk persyaratan modal, biaya peralihan pemasok, akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah dan lainnya. Yang kedua, ancaman produk pengganti atau biaya dan harga. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli atau kuantitas, mutu, dan ketersediaan. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok atau dominasi integrasi dan keunikan. Dalam proses manajemen strategik, diperlukan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan penetapan visi atau jati diri, misi, justifikasi atau pembeda, dan tujuan atau target dan standar, sebagai jawaban terhadap perancangan strategik yang telah disusun menurut tingkatannya, yaitu korporat, bisnis, dan fungsional, yang didasarkan pada muatan konsistensi dan keterpaduannya dari suatu kerangka kerja, proses pengambilan keputusan organisasi untuk jangka panjang. Dalam hal ini, struktur organisasi dengan berbagai bentuknya yaitu sederhana, fungsional, divisional, matriks, unit berbisnis. Strategik berperan penting dalam pencapaian tujuan dari kebijakan yang dibuat. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah organisasi jika mereka menetapkan manajemen strategik. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa datang. Yang keenam, keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Yang ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang kedelapan, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Untuk topik yang keempat yaitu tahap-tahap dalam manajemen strategik. Yang pertama, mengembangkan visi strategi. Visi strategi merupakan aspirasi manajemen mengenai arah masa depan dan juga memberikan gambaran secara rinci mengenai kemana organisasi tersebut akan bergerak. Visi ini sendiri menerangkan tujuan perusahaan dalam waktu jangka panjang dan membentuk identitas organisasi tersebut. Yang kedua, menetapkan tujuan strategi. Maksud dari menetapkan tujuan strategi di sini adalah untuk mengkonversi pernyataan visi dan misi menjadi target kinerja yang spesifik. Setiap unit dalam suatu organisasi memerlukan target yang konkret, di mana kerja dan kontribusi mereka dapat diukur terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, merumuskan strategi bisnis. Beberapa langkah yang dilakukan untuk organisasi dalam merumuskan strategi adalah: yang pertama, mengidentifikasikan lingkungan yang akan dimasuki dan menentukan misi perubahan untuk mencapai visi yang telah dibuat. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factor dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Yang kelima, memiliki strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Mengeksekusi strategi. Visi serta strategi yang telah dibuat tidak akan berarti jika tidak mengerjakannya secara tuntas dan optimal. Tanpa adanya eksekusi, tujuan yang telah diterapkan pun tidak akan pernah tercapai. Yang terakhir, mengevaluasi strategi bisnis. Proses pelaksanaan strategi harus dievaluasi secara reguler. Dalam fase evaluasi ini dapat dilihat apakah segalanya sudah berjalan dengan baik ataupun belum. Baik, itulah presentasi. Sekian dan terima kasih.